Susi berjalan pelan di jalanan kecil desa Sukamaju, sambil membawa tas selempang yang biasanya dipakai untuk berjualan jamu. Walaupun sekarang dia tidak lagi berjualan, tas itu tetap dia bawa karena sudah seperti bagian dari hidupnya. Pagi itu cerah. Beberapa warga duduk di teras. Ada yang sedang menyapu, ada yang sekadar mengobrol. Saat Susi lewat, beberapa ibu langsung berbisik pelan, tapi nadanya tetap jelas terdengar. Itu Susi. Masih saja dandanannya rapi banget, padahal cuman mantan penjual jamu, bisik salah satu ibu. Pantes banyak suami yang dulu suka melirik dia, sambung ibu lain sambil pura-pura merapikan jemuran. Susi sudah terbiasa dengan komentar begitu. Dia hanya tersenyum kecil, pura-pura tidak mendengar. Dia sudah capek menanggati, jadi biasanya dia biarkan saja. Di warung depan ada satu orang yang menyapanya dengan ramah, Jaka. Pemuda 35 tahun, duda, tapi tidak banyak orang tahu. Jaka bekerja sebagai tukang kayu dan sering membantu warga memperbaiki rumah. Sikapnya kalem, santai, dan selalu sopan. "Pagi Mbak Susi," sapa Jaka, sambil menata kayu di depan warung. Susi mengangguk. "Pagi Mas Jaka, lagi kerja pagi banget ya?" "Iya, biar cepat selesai. Kamu mau beli sesuatu?" Susi menggeleng. "Enggak, cuma lewat, mau jalan-jalan saja." Jaka mengangkat alis. "Sendirian, gak takut diomongin orang kampung?" Susi tertawa kecil. "Sudah biasa Mas, gak ngaruh." Jaka ikut tertawa. "Ya sudah, hati-hati ya." Susi melanjutkan langkah. Dalam hati, dia sebenarnya senang setiap kali bertemu Jaka. Cowok itu selalu memperlakukannya seperti manusia biasa, bukan bahan gosip. Sesampainya di rumah kecilnya di ujung desa, Susi langsung duduk di teras. Rumah itu sederhana, tapi bersih dan rapi. Banyak orang tidak tahu, rumah ini bukan satu-satunya milik Susi. Dia punya properti lain di kota, tapi dia sengaja tinggal di desa karena merasa lebih tenang. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari asistennya di kantor pusat. "Bu Susi, rapat soal pembebasan lahan desa sudah siap. Tinggal ibu yang tentukan tanggal survei lokasi." Susi membaca pesan itu lama. Mulutnya tersenyum, tapi matanya tidak. "Semua desa ini bakal berubah," gumamnya pelan. Tapi dia belum membalas pesan itu. Dia ingin menikmati hari yang tenang ini dulu. Beberapa anak kecil lewat sambil berlari. "Tante Susi, halo," seru mereka. Susi tersenyum lebar. "Halo juga, jangan lari kencang-kencang, nanti jatuh." Anak-anak itu tertawa dan melanjutkan permainan mereka. Sore hari, Susi kembali keluar untuk membeli beberapa keperluan. Jaka kebetulan sedang duduk di bangku depan warung, minum teh hangat. "Kamu pulang pergi terus hari ini," sindir Jaka sambil tersenyum. Susi ikut tersenyum. "Iya, lagi gak ada kerjaan." "Kalau mau, nanti sore aku ke rumahmu. Ada beberapa kayu yang bisa dipakai buat benerin pagar belakangmu yang miring." "Oh iya, serius Mas? Makasih banget." Jaka mengangguk. "Santai saja, lagian aku juga lewat situ." Ada momen kecil ketika mereka saling tatap. Tidak lama, tapi cukup membuat suasana canggung hangat. Bahkan, Susi hampir tidak sadar kalau dia tersenyum agak lebih lebar dari biasanya. "Ya sudah, aku balik kerja dulu ya," kata Jaka sambil berdiri. Susi mengangguk pelan. "Iya, hati-hati." Hari itu terasa biasa, tapi Susi merasakan sesuatu. Hidupnya masih terlihat tenang sebelum semuanya berubah. Begitu sampai di depan rumah, dia melihat pagar belakang yang miring itu lagi. Ia menghela napas kecil. "Ini juga perlu dibenerin," gumamnya. Baru saja ia masuk ke teras, terdengar suara langkah mendekat. Ternyata, Jaka sudah datang membawa beberapa potong kayu dan alat sederhana. "Susi, aku kerjain sekarang saja ya, mumpung masih terang," katanya ramah.
Susi tersenyum. Mas rajin banget. Silahkan mas, mau aku bantuin? Bantu nemenin ngobrol saja juga sudah cukup, jawab Jaka sambil tertawa. Susi ikut tertawa. Dia duduk di kursi teras, sementara Jaka mulai membenarkan pagar. Sesekali Jaka bertanya hal kecil. Minggu depan kamu sibuk, Sus? Enggak terlalu, kenapa? Kalau kamu mau, aku bisa bantu cat ulang bagian depan rumahmu juga. Susi terdiam sebentar. Mas Jaka mbak capek, kerja terus. Enggak, lagian aku senang ngerjain hal-hal begini. Apalagi kalau kamu yang minta. Kalimat terakhir itu membuat Susi cepat-cepat menunduk, pura-pura merapikan tas. Padahal dia jelas malu. Setelah beberapa menit, pagar itu akhirnya berdiri tegak lagi. Nah, selesai, kata Jaka sambil menepuk celananya yang berdebu. Susi berdiri mendekat. Mas, terima kasih ya. Serius, aku jadi gak khawatir lagi. Senang bisa bantu, ujar Jaka. Ada jeda sunyi sebentar. Susi menatap Jaka yang sedang mengumpulkan peralatan. Tanpa sadar, Susi menyentuh tangan Jaka saat mengambil satu papan kayu yang hampir jatuh. Keduanya langsung diam. Tangan mereka hanya bersentuhan sebentar, tapi cukup untuk membuat suasana berubah canggung. Jaka cepat-cepat menarik tangan, tapi wajahnya tetap tersenyum. Hati-hati Sus, Susi mengangguk. Iya. Jaka kemudian berpamitan dan berjalan pulang. Susi memperhatikan punggungnya sampai pria itu menghilang di tikungan. Ada sesuatu dalam diri Susi yang merasa nyaman. Sudah lama dia tidak merasa begitu. Malam mulai tiba. Susi menutup pintu rumah dan menyalakan lampu ruang tengah. Saat ia hendak duduk, ponselnya bergetar lagi. Pesan dari asistennya. Bu Susi, warga di desa itu sudah mulai dengar rumor akan ada perusahaan besar yang ingin membeli lahan mereka. Beberapa terlihat khawatir, tapi mayoritas malah sombong karena yakin rumah mereka bakal laku mahal. Susi membaca pesan itu pelan. Belum waktunya mereka tahu, ujarnya lirih. Dia menatap layar ponsel lama. Rasanya tidak nyaman, seperti ada dua dunia dalam hidupnya. Satu Susi yang dianggap hanya janda penjual jamu, satu lagi Susi yang sebenarnya memimpin proyek besar. Sebelum tidur, Susi berdiri di teras lagi. Desa itu terlihat tenang. Lampu-lampu rumah mulai redup. Semoga semuanya tetap baik-baik saja dulu, ucapnya. Namun, jauh di dalam hati, Susi mulai menyadari sesuatu. Suasana di desa pelan-pelan berubah. Dan perubahan itu akan membawa masalah yang tidak kecil. Tapi untuk malam itu, Susi memilih tidak memikirkannya terlalu jauh. Dia masuk ke rumah, tidur, dan berharap besok semuanya tetap santai seperti biasa. Sayangnya, pagi berikutnya justru mulai terasa berbeda. Begitu Susi keluar rumah untuk belanja ke warung, dia melihat beberapa ibu-ibu sedang berkumpul di depan pos ronda. Biasanya, mereka hanya mengobrol hal sepele. Tapi kali ini, suasananya lebih ramai dan berisik. Katanya tanah di desa ini bakal dibeli perusahaan gede, kata salah satu ibu dengan wajah semangat. Iya, makanya rumah aku mau aku naikin harganya. Masa mereka pikir aku mau jual murah? Sahut ibu lain dengan suara lantang. Betul, kita jangan mau ditawar rendah. Susi berhenti melangkah. Mereka belum tahu kalau perusahaan yang dimaksud adalah miliknya sendiri. Ia hanya menghela napas pelan dan melanjutkan jalan. Tapi baru beberapa langkah, seorang ibu memanggil dengan nada agak sinis. Susi, kamu dengar kabar soal tanah desa mau dibeli perusahaan gede? Susi tersenyum kecil. Iya, tadi sempat dengar. Ibu itu langsung memandang Susi dari atas ke bawah. Kita-kita ini pasti dapat untung besar. Soalnya rumah kita pasti dilihat layak. Kalau rumahmu ya entahlah. Ibu-ibu lain tertawa kecil. Bukan tertawa lepas, tapi lebih seperti menertawakan. Susi hanya menjawab, semoga kalian dapat yang terbaik. Ibu itu mengangkat dagunya tinggi. Tentu dong, kita ini warga asli, beda sama pendatang. Susi mengangguk, tapi dalam hati dia merasa tidak enak.
Belakangan ini ibu-ibu desa makin berani bicara seenaknya. Seolah-olah kalau ada perusahaan besar datang, mereka otomatis jadi orang penting. Dalam perjalanan ke warung, Susi bertemu lagi dengan Jaka. Kali ini dia sedang membawa papan kayu panjang di pundaknya. "Susi, kamu kelihatan gak nyaman," kata Jaka tanpa basa-basi. Susi terdiam sebentar. "Iya, ibu-ibu tadi ngomongnya agak gimana gitu." Jaka mengangguk pelan. Aku juga dengar rumor perusahaan mau beli lahan desa, jadi orang-orang jadi heboh. Mereka jadi aneh, kata Susi. Ya, kalau soal uang, orang kadang berubah, ujar Jaka sambil tersenyum tipis. Susi tersenyum kecil. Untung ada kamu yang tetap normal. Jaka tertawa. Yakin aku normal? Jangan-jangan aku yang paling aneh di sini. Mereka sama-sama tertawa. Suasana yang tadinya tegang sedikit mencair. Sebelum jalan lagi, Jaka tiba-tiba berkata, "Sus, kalau nanti kamu butuh teman ngobrol atau butuh bantuan apa saja, bilang saja ke aku." Kalimat itu membuat Susi menunduk sesaat. Ada rasa hangat yang muncul. "Iya mas, makasih." Setelah belanja, Susi pulang ke rumah. Tapi baru beberapa menit di depan pintu, ponselnya berbunyi. Pesan dari kantor lagi. "Bu Susi, rapat internal sudah sepakat. Ibu diminta turun langsung ke lokasi dalam waktu dekat supaya proses bisa dimulai." Susi memegang ponsel itu lama. Hatinya tidak enak. "Kalau aku datang langsung, warga pasti tahu siapa aku sebenarnya," gumamnya. Di sisi lain, proyek ini adalah tanggung jawabnya, pekerjaan perusahaan. Ratusan karyawan menunggu keputusan. Hari itu yang awalnya biasa saja berubah menjadi penuh dilema. Namun, dia belum tahu. Besok masalah pertama yang besar akan muncul dan benar-benar mengguncang hidupnya. Besok, masalah pertama yang besar akan muncul dan benar-benar mengguncang hidupnya. Dan ternyata, hal itu benar-benar terjadi. Pagi itu baru saja dimulai, ketika Susi mendengar suara ribut dari depan rumah. Ia keluar dan melihat beberapa ibu-ibu berkumpul, sambil menunjuk-nunjuk ke arah rumahnya. Itu dia orangnya!" teriak salah satu ibu dengan nada tinggi. Susi mengerutkan dahi. "Ibu-ibu, ada apa ya?" Ibu yang paling vokal langsung maju, dengan ekspresi tidak enak. "Susi, kamu ya yang nyebarin gosip bahwa perusahaan besar itu mau beli desa ini?" Susi langsung kaget. "Hah? Saya nggak ngomong apa-apa, Bu. Tapi banyak yang bilang kamu yang mulain. Kamu kan sering jalan kemana-mana. Kamu pasti tahu sesuatu," seru ibu lainnya. Susi menghela napas. "Saya cuma dengar dari kalian kemarin. Saya nggak pernah ngomong ke siapa-siapa." Tapi mereka tidak mau dengar. "Jangan bohong, Susi. Kamu itu suka menarik perhatian. Dulu pas jualan jamu saja kamu bikin suami orang nggak fokus. Sekarang kamu bikin desa kacau." Susi benar-benar tidak menyangka tuduhan itu akan muncul. "Astaga, Bu. Saya cuma hidup biasa, nggak ganggu siapapun," ucap Susi dengan suara tenang, tapi jelas merasa tertekan. Tiba-tiba Jaka datang, sambil membawa helm proyek di tangannya. "Ada apa ini? Kok ribut-ribut?" tanyanya tegas. Begitu melihat Jaka, beberapa ibu langsung saling pandang. "Iya nih Mas Jaka, Susi bikin gosip soal desa mau dibeli perusahaan besar," kata satu ibu sambil melipat tangan. Jaka memandang Susi, lalu ibu-ibu itu. "Saya yakin, Susi nggak mungkin bikin gosip. Orangnya nggak kayak gitu." Susi menatap Jaka dengan rasa lega. Setidaknya ada satu orang yang berpihak padanya. Tapi sayangnya ibu-ibu itu malah makin tersinggung. "Ya jelas kamu belain dia, Mas. Kamu kan sering ngobrol sama dia," kata seorang ibu dengan nada menyindir. Susi merasa wajahnya panas. "Bu, jangan bawa-bawa hal yang gak ada hubungannya." "Loh kok marah? Ngerasa ya?" serang ibu itu. Jaka langsung menahan. "Sudah Bu, jangan bikin suasana makin panas. Kalau mau tanya, tanya baik-baik." Namun ibu-ibu itu akhirnya pergi sambil menggerutu. Tapi sebelum pergi, satu dari mereka mendekat ke Susi dan berkata pelan tapi jelas, "Kamu itu cuma janda yang sok cantik. Jangan bikin desa ini ribut. Jangan sok tahu." Susi terdiam. Jaka menatapnya. Terlihat ikut kesal tapi berusaha menahan diri. Begitu ibu-ibu itu menjauh, Susi perlahan duduk di kursi terasnya.
Tangannya bergetar sedikit. "Mas, aku benar-benar gak ngerti kenapa jadi begini," ucap Susi pelan. Jaka duduk di sampingnya. "Aku ngerti. Mereka lagi panik karena kabar perusahaan itu. Jadi mereka cari kambing hitam." Susi memandang tanah. "Tapi kenapa aku terus yang disalahin?" Jaka menatap Susi dengan lembut. "Karena kamu beda. Dan orang-orang di sini suka ngerasa terancam sama hal yang beda." Susi tidak menjawab. Tapi dari wajahnya jelas ia merasa tersakiti. Jaka kemudian menyentuh punggung tangan Susi pelan. "Tenang, kamu nggak sendirian." Gerakan itu sederhana, tapi cukup membuat Susi merasa sedikit lebih kuat. Setelah Jaka pulang, Susi masuk rumah dan membuka ponselnya. Ada pesan baru dari kantor. "Bu Susi, seluruh tim siap untuk survei lapangan besok pagi. Ibu wajib hadir." Susi menutup ponselnya dengan cepat. Kepalanya langsung terasa pusing. Jika dia datang ke desa bersama tim resmi, jika ibu-ibu itu tahu siapa dia sebenarnya, segalanya akan makin runyam. Itulah momen ketika Susi sadar dia harus memutuskan sesuatu yang berat dan cepat. Pagi-pagi sekali, Susi sudah siap berangkat ke lokasi survei. Ia mengenakan kemeja rapi dan blazer sederhana. Penampilannya jauh berbeda dari biasanya. Tapi sebelum ia sempat melangkah keluar rumah, suara keras terdengar dari luar. "Susi, keluar sebentar." Susi langsung kaget. Ia membuka pintu dan melihat beberapa ibu-ibu berdiri di depan pagar. Wajah mereka terlihat tidak senang. Salah satu ibu berkata lantang, "Kamu kok dengar-dengar mau pergi pagi-pagi begini? Mau ngapain?" Susi mencoba tetap tenang. "Saya ada urusan penting." Ibu itu menyipitkan mata. "Urusan apa? Jangan bilang kamu mau ketemu orang-orang perusahaan itu. Jangan-jangan kamu mau jualin desa ini diam-diam." Susi terhenyak. "Bu, saya nggak pernah bilang gitu. Terus kenapa dandanannya beda? Rapi banget gitu. Biasanya kamu cuma pakai baju santai. Ini pasti ada yang kamu sembunyiin." Susi menelan ludah. Dia benar-benar tidak menyangka ibu-ibu itu bisa menuduh sejauh itu. Ibu yang lain maju. "Kamu itu memang beda dari warga sini. Jangan-jangan kamu sengaja mau bikin kami rugi." Susi mencoba bicara dengan pelan. "Beneran saya cuma ada urusan, nggak ada hubungannya sama..." Belum sempat Susi lanjut bicara, Jaka datang sambil terburu-buru. "Ada apa lagi ini?" tanyanya tegas. Begitu Jaka mendekat, suasana langsung agak meredah. Tapi ibu-ibu itu masih terlihat kesal. Ibu-ibu nyangka Susi mau ngapain. "Dia cuma mau pergi," kata Jaka. Namun salah satu ibu mendekat dan berkata tajam, "Mas Jaka jangan ikut campur. Kami ini lagi hati-hati. Bisa saja Susi itu punya kepentingan pribadi." Susi merasa dadanya sesak. Ini sudah kebangetan. Jaka menghela napas panjang. "Bu, kalian tuh keterlaluan. Susi nggak pernah ngapa-ngapain. Kenapa terus-terusan disudutin?" Tapi ibu-ibu itu tidak mau tunduk. Mereka justru makin keras. "Karena ada yang aneh. Karena dia selalu pura-pura polos," teriak satu ibu. Susi akhirnya berkata pelan, "Saya mau pergi dulu, Bu. Tolong jangan halangi saya." Ibu itu mendengus. "Silahkan pergi. Tapi ingat, kami mengawasi. Kalau kamu bikin desa ini rugi, kamu harus tanggung jawab." Susi tidak jawab apa-apa. Ia menunduk sedikit, lalu berjalan lewat mereka sambil menahan napas. Saat ia lewat, ibu-ibu itu sengaja berbisik keras. "Lihat tuh, sok banget. Pantas dibilang beda. Jangan-jangan bener dia dalangnya." Susi menggigit bibirnya, menahan emosi. Tapi ia terus berjalan. Jaka mengejar dan berdiri di sampingnya. "Kamu beneran gak apa-apa?" Susi menatap ke depan sambil menghela napas. "Nggak apa-apa, Mas. Aku cuma harus jalanin ini." Jaka memegang lengan Susi sebentar. "Kalau butuh aku, tinggal bilang." Susi mengangguk. Meski matanya terlihat sedih, ia lalu naik ke mobil kantornya yang sudah menunggu di ujung jalan bersama tim survei. Beberapa warga yang melihat mobil itu langsung berbisik-bisik.
mobil gede banget. Siapa itu? Jangan-jangan perusahaan itu datang beneran. Susi masuk ke dalam mobil dengan perasaan kacau. Namun sesampainya di dalam, kepala tim berkata pelan, "Bu Susi, kami sudah siap. Semua menunggu instruksi Ibu." Susi mengangguk. "Kita mulai sekarang." Itulah momen ketika konflik kedua benar-benar dimulai. Susi harus hadir sebagai pimpinan proyek. Warga mulai mencurigainya habis-habisan. Dan sebentar lagi identitasnya bisa terbongkar. Dalam hati Susi bergumam, "Aku harus tetap jalan. Aku nggak boleh mundur." Tapi ia tidak tahu. Survei hari ini akan memicu masalah lebih besar dari sebelumnya. Susi duduk di dalam mobil sambil mencoba menenangkan napas. Mobil melaju perlahan menuju lapangan desa tempat tim survei akan berkumpul. Begitu mobil berhenti, beberapa orang tim sudah menunggu sambil membawa map, alat ukur tanah, dan tablet. "Bu Susi, kami tunggu instruksi," kata salah satu staf sambil membungkuk hormat. Susi hanya mengangguk cepat. "Oke, kita mulai dari batas timur desa dulu." Mereka semua mengikuti perintah tanpa ragu. Susi berjalan di depan bersama kepala tim. Perasaan Susi campur aduk antara takut warga akan melihatnya dan harus menjaga wibawanya sebagai pemimpin. Saat baru berjalan beberapa menit, seorang staf berkata, "Bu, warga mulai memperhatikan kita. Banyak yang nanya ini survei apa." Susi melihat ke arah jalan. Beberapa warga mulai berhenti memandang mereka dari kejauhan. Ada yang hanya penasaran, tapi ada juga yang tampak curiga. Susi menarik napas dalam. Tujuan hari ini jelas, menyelesaikan survei tanpa memicu keributan. "Kita terus aja, jangan berhenti," kata Susi tegas. Tim melanjutkan pekerjaan. Mereka mengukur tanah, memotret, dan mencatat data. Tapi pelan-pelan, warga mulai mendekat. Bukan yang ramah, melainkan ibu-ibu yang tadi ribut di depan rumah Susi. Itu orang-orang perusahaannya ya?" bisik salah satu ibu. "Iya." "Dan itu Susi? Serius?" Beberapa ibu terlihat bingung melihat Susi memakai pakaian formal. "Loh, kok bajunya rapi banget, kayak kerja kantoran? Jangan-jangan bener dia ada urusan sama perusahaan ini." Susi pura-pura tidak dengar, tapi hatinya berdebar cepat. Jaka muncul di pinggir lapangan. Entah dari mana, wajahnya jelas khawatir. Dia mendekat ke Susi pelan. "Sus, kamu yakin mau terusin ini?" Susi mengangguk tegas. "Aku harus, Mas." Jaka menatap Susi lama, lalu berkata, "Kalau gitu aku temenin dari jauh, biar kalau ada apa-apa aku bisa bantu." Itu membuat Susi sedikit tenang. "Makasih ya, Mas." Tim melanjutkan survei. Tapi semakin lama semakin banyak warga yang datang. Ada yang memotret, ada yang merekam, ada yang berbisik-bisik. Sampai akhirnya satu ibu yang vokal sejak awal mendekat. "Susi, kamu kok ikut-ikut tim ini? Kamu kerja di mana sebenarnya?" Susi terdiam. Semua mata langsung tertuju padanya. Tim survei ikut berhenti.
Kepala tim melirik Susi menunggu instruksi. Inilah titik beratnya. Susi bisa kabur dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Atau Susi bisa mulai ngomong jujur. Tapi Susi memilih jalan tengah dulu. "Saya cuma bantu mengawasi," jawab Susi dengan suara tenang. Ibu itu menatap tajam. "Kamu itu siapa sampai bisa ikut survei kayak gini?" Kepala tim hampir bicara, tapi Susi memberi kode untuk diam. Dia belum siap buka identitas lengkap. Jaka datang sedikit lebih dekat. Wajahnya siaga. Ibu itu tidak menyerah. "Atau jangan-jangan kamu yang bawa perusahaan ini masuk desa?" Susi bisa merasakan tenggorokannya kering. Ia menatap lapangan luas itu. "Aku harus selesaikan survei hari ini," batinnya. Itu tujuannya. Selesai dulu baru hadapi warga nanti. Susi akhirnya berkata pada tim, "Lanjutkan, waktu kita nggak banyak." Tim langsung bergerak lagi. Ibu-ibu itu kesal karena Susi tidak memberi jawaban jelas. Tapi mereka juga tidak bisa menghalangi tim resmi. Namun suasana tegang tidak hilang. Sepanjang survei, bisik-bisik dan tatapan sinis ikut mengikuti Susi dimanapun dia berdiri. Jaka tetap berdiri tidak jauh dari Susi, seperti menjaga dari kejauhan. Setelah hampir 2 jam mondar-mandir mengelilingi desa, Susi berhenti sebentar untuk minum. Jaka mendekat. "Kamu capek? Perlu istirahat dulu?" tanya Jaka. Susi menggeleng. "Enggak, aku harus selesaikan semua hari ini, Mas. Biar jelas, biar aku nggak terus-terusan disalahin." Jaka tersenyum tipis. "Kamu kuat banget, Sus." Susi balas tersenyum kecil. "Aku cuma nggak mau hidupku terus dikuasai omongan orang." Mereka berdiri berhadapan cukup dekat. Dan tanpa sadar, Susi memegang tangan Jaka sebentar. Jaka membiarkan dan menggenggam pelan. Momen itu bikin Susi agak tenang, sebelum akhirnya melepaskan. "Mas, makasih ya, aku lanjutin dulu." Setelah itu, Susi kembali ke timnya. Namun dia tidak menyadari, kejadian terbesar hari ini belum terjadi. Dan saat survei hampir selesai, sesuatu akan muncul dan membuat semua usaha Susi terasa sia-sia. Susi baru saja menutup map data sementara ketika suara gaduh terdengar dari arah gerbang desa. "Astaga, itu suara apa?" bisik salah satu staf. Susi langsung menoleh. Dari kejauhan, sekelompok warga, lebih banyak dari sebelumnya, mendekat sambil membawa spanduk kecil dan kertas bertuliskan penolakan terhadap perusahaan properti. "Bu Susi, kayaknya ini sudah nggak aman buat kita," kata kepala tim pelan. Susi menelan ludah. Konflik ini akhirnya meledak. Warga mendekat cepat, dipimpin oleh beberapa ibu-ibu yang tadi sempat ribut. Mereka berhenti beberapa meter dari Susi dan tim, lalu mulai berteriak. "Kami nggak mau kampung ini dijual. Perusahaan itu mau ngusir kita. Dan kamu, Susi, kamu pasti ada hubungannya." Susi berdiri diam, mencoba terlihat kuat, padahal jantungnya berdebar kencang. Jaka langsung bergerak mendekati Susi, berdiri sedikit di depannya seperti penghalang. "Tenang dulu, Bu. Jangan langsung nuduh." Salah satu ibu menyahut. "Mas Jaka jangan belain dia. Dari dulu dia bikin masalah. Gara-gara dia, banyak bapak-bapak ribut sama istrinya." Susi meremas map yang ia pegang. "Aku nggak pernah niat bikin masalah. Aku cuma kerja." "Kerja apaan? Suruh perusahaan ngambil tanah kita," bentak ibu lain. Susi menggeleng cepat. "Aku belum bilang apa-apa soal itu." Tapi warga sudah terlanjur emosi. Mereka tidak mau dengar. Dalam hitungan detik, suasana jadi makin panas. Tim survei saling pandang gugup. Ada yang mulai mundur pelan. Kepala tim berbisik, "Bu, kalau begini survei nggak bisa dilanjutin. Kita harus pergi." Susi menahan diri. Mereka baru tinggal sedikit lagi. Hanya 2 titik pengukuran terakhir. Kalau survei hari ini gagal, jadwal akan kacau. Dan kalau jadwal kacau, rapat perusahaan minggu depan ikut kacau. Dan kalau itu kacau, keputusan tentang desa ini bisa berubah total. Susi tidak bisa kehilangan kesempatan itu. Dia mencoba bicara. "Ibu-ibu, tolong kasih kami waktu sebentar saja. Kami hampir selesai." Namun, warga tidak mau diam. Bahkan ada yang berdiri sangat dekat, seolah ingin menghalangi jalan tim. Jaka menatap Susi khawatir. "Sus,
Kalau begini terus kamu yang bisa kena masalah. Susi menggigit bibir. Emosi, takut, dan rasa terpojok bercampur jadi satu. Aku harus selesaikan, gumam Susi. Aku sudah sejauh ini. Saat itu, kepala tim kembali mendekat, tampak makin cemas. Bu, perusahaan barusan kirim kabar. Kalau survei hari ini gagal, mereka mau pertimbangkan opsi lokasi lain. Kalimat itu membuat Susi seakan kehilangan keseimbangan. Lokasi lain? Maksudnya desa ini bisa batal masuk proyek? Kepala tim mengangguk. Iya, Bu. Dan kalau dibatalkan, warga di sini ya tetap hidup di kondisi yang sekarang. Susi memejamkan mata. Itu berarti semua rencana membantu warga dengan harga rumah tinggi akan hilang. Semua peluang memperbaiki kehidupan mereka akan hilang. Dan usaha Susi membuktikan dirinya pun ikut lenyap. Konflik awal dan konflik kedua tiba-tiba menumpuk jadi satu titik besar. Susi membuka mata dan langsung berkata tegas pada kepala tim. Kita lanjut. Tapi sebelum tim sempat bergerak, suara keras terdengar dari tengah kerumunan. Stop, semua menoleh. Seorang pria berjas datang bersama beberapa orang aparat desa. Warga langsung ribut. Itu siapa? Pejabat dari kecamatan tuh. Pria berjas itu mendekat dan berbicara lantang. Kegiatan survei dihentikan sampai ada rapat resmi antara pihak perusahaan dan aparat desa. Susi terdiam, tim terdiam, warga langsung bersorak kecil. Maaf Bu Susi, lanjut pria itu. Ini perintah langsung. Anda tidak boleh melanjutkan apapun hari ini. Susi merasakan seluruh energinya hilang. Semua usaha sejak pagi, semua keberanian menghadapi warga, semua data yang hampir selesai hancur begitu saja. Jaka menatap Susi dengan mata prihatin. Sus, aku ikut sedih. Susi menunduk. Semua ini sia-sia. Tim survei mulai mengemasi alat-alat mereka dengan wajah muram. Mereka tahu betapa gentingnya situasi ini bagi Susi. Warga masih ramai, merasa menang, dan Susi hanya bisa berdiri di tengah lapangan sambil memegang map yang kini terasa begitu berat. Kepala tim menghampiri Susi untuk terakhir kalinya. Bu, sekarang tinggal satu pilihan. Kalau Ibu mau proyek ini jalan sesuai rencana, Ibu harus bicara langsung dengan direksi dan aparat desa. Dan itu bukan keputusan mudah. Susi mengangguk pelan. Wajahnya serius meski hatinya remuk. Tapi kalau itu satu-satunya cara, aku akan lakukan. Dan disinilah klimaks besar dimulai. Susi harus memilih jalan paling sulit yang mungkin mengubah hidup seluruh desa dan hidupnya sendiri. Kalimat itu masih berputar di kepala Susi saat semua orang mulai bubar dari lapangan. Warga pulang sambil masih membicarakan kejadian barusan. Tim survei masuk ke mobil mereka. Wajahnya penuh kekhawatiran. Jaka tetap berdiri di samping Susi. Tidak pergi sampai Susi sendiri bergerak. Susi akhirnya melangkah pelan menuju mobilnya. Tapi ia berhenti sebelum membuka pintu. Mas, kayaknya aku harus ambil langkah yang benar-benar besar, ucap Susi lirih. Jaka menatapnya serius. Langkah apa? Susi menghela napas panjang. Ngomong langsung ke direksi dan aparat desa. Kalau aku nggak jelasin semuanya, proyek ini bisa batal. Jaka menunduk sebentar lalu menjawab. Kalau memang itu jalannya, aku dukung. Tapi kamu siap? Susi menjawab pelan. Belum, tapi harus. Jaka mengangguk. Ia mendekat dan memegang kedua tangan Susi, menggenggamnya hangat. Kamu nggak sendiri. Kalau kamu butuh ditemenin kemanapun, bilang ke aku. Genggaman itu bikin Susi merasa sedikit lebih kuat. Tapi setelah itu, ia melepas tangan Jaka dan masuk ke mobil. Beberapa jam kemudian, Susi berada di kantornya. Bukan sebagai penjual jamu, tapi sebagai CEO. Gedungnya modern, kaca bening di mana-mana. Ruangan Susi besar dengan foto keluarga lamanya terpajang di meja. Susi duduk, membuka laptop dan menerima panggilan video dari tim direksi yang sudah menunggunya. Suasana rapat langsung terasa tegang. Bu Susi, kami dengar survei dihentikan warga, tanya salah satu direksi. Susi mengangguk. Betul, mereka menolak.
Tapi situasinya tidak sesederhana itu. Direksi lain berkata, kita tidak bisa mempertahankan lokasi kalau penolakan terlalu kuat. Perusahaan sudah siapkan 2 alternatif desa lain. Kalimat itu menghantam Susi seperti pukulan keras. Kalau desa ini batal, lanjut direksi itu lagi. Kita pindah. Dan tidak ada negosiasi harga atau rencana kesejahteraan warga. Susi menggertakkan gigi. Itu berarti warga akan tetap hidup susah, dan Susi tidak bisa menepati janjinya sendiri untuk membantu mereka. Susi akhirnya berkata, saya mau ambil alih pertemuan dengan aparat desa. Saya jelasin semuanya, saya yakinkan mereka untuk buka jalur komunikasi. Para direksi saling pandang. Bu Susi, itu resiko besar. Identitas Anda bisa terbuka ke publik, dan warga bisa menyalahkan Anda. Susi mengangguk tegas, saya siap. Direksi utama bertanya lagi, dan kalau warga tetap menolak? Susi menunduk sebentar lalu berkata dengan suara berat, ya, saya tahu konsekuensinya. Direksi itu akhirnya mengangguk. Baik, kami beri waktu 3 hari, setelah itu kita ambil keputusan final. Rapat ditutup, layar laptop mati, ruangan terasa sangat sunyi. Susi memejamkan mata sambil menahan napas. 3 hari, cuma 3 hari. Jika gagal, semuanya selesai. Bukan hanya proyek, tapi juga nama baiknya. Rasa percaya diri yang susah payah ia bangun, dan harapan warga untuk hidup yang lebih baik. Susi bangkit dari kursi, mengambil tas, dan keluar kantor. Ia tahu harus melakukan sesuatu malam itu juga. Bicara dengan aparat desa, dan membuka semuanya. Tapi langkah itu terasa sangat berat. Saat ia turun ke lobi, Jaka sudah menunggu di luar gedung. Sus, panggil Jaka sambil tersenyum kecil. Kamu kelihatan capek banget. Susi menghampirinya. Hari ini panjang banget, Mas. Jaka mengangguk dan mendekat, memberi bukaan lengannya, seolah menawarkan pelukan tanpa kata. Susi menatap sebentar dan akhirnya masuk ke pelukannya. Tenang, aman. Setelah beberapa detik, Susi melepaskan dan berkata pelan, Mas, mau nemenin aku ke kantor desa malam ini? Jaka tersenyum yakin. Tentu, kita jalan sekarang. Susi mengangguk. Iya, semakin cepat aku jelasin, semakin besar peluangnya. Mereka berjalan menuju mobil. Susi membuka pintu sambil berkata dalam hati, ini pilihan paling sulit. Tapi aku nggak punya waktu buat takut. Dan tepat sebelum mobil melaju, Susi sadar satu hal. Konflik ketiga baru saja dimulai. Dan itu bisa jadi yang paling menentukan segalanya. Mobil Susi dan Jaka melaju pelan menuju kantor desa. Jalanan sudah sepi. Hanya lampu-lampu teras rumah warga yang masih menyala. Susi duduk gelisah meremas tangannya sendiri. Jaka melirik sebentar. Kamu gugup? Susi mengangguk. Banget. Aku nggak tahu reaksi mereka bakal kayak apa. Jaka menenangkan. Yang penting kamu jujur. Sisanya kita pikir nanti. Mobil berhenti di depan kantor desa. Bangunannya sederhana, tapi malam ini tampak ramai. Ada beberapa orang aparat desa yang masih bekerja. Lampu ruang pertemuan menyala terang. Susi menarik nafas panjang. Oke, aku siap. Mereka masuk. Kepala desa, beberapa perangkat, dan 2 tokoh masyarakat langsung menoleh. Ekspresinya terkejut melihat Susi datang malam-malam. Bu Susi, ada perlu apa? Tanya kepala desa. Susi menelan ludah dan mencoba tersenyum sopan. Pak, saya minta waktu sebentar buat bicara. Mereka semua saling pandang lalu mempersilahkan Susi duduk. Jaka duduk beberapa kursi di sampingnya. Susi membuka pembicaraan tanpa berputar-putar. Saya mau jujur. Perusahaan properti yang mau survei desa ini, saya salah satu pemiliknya. Ruangan langsung sunyi. Semua orang menatap Susi dengan ekspresi kaget, bingung, dan curiga. Tokoh masyarakat yang duduk di depan meja mencondongkan badan. Maksud ibu? Selama ini ibu nyamar. Susi menggeleng cepat. Bukan nyamar, Pak. Saya cuma milih hidup sederhana. Tapi rencana perusahaan ini memang saya yang minta. Saya ingin desa ini dapat harga tanah yang layak. Jauh lebih tinggi dari standar. Kepala desa tampak masih belum percaya. Tapi warga menolak. Mereka takut diusir. Susi mengangguk. Saya ngerti, karena mereka nggak tahu rencananya. Makanya saya datang malam ini untuk jelasin semuanya. Susi mengambil map dari tasnya dan menunjukkan dokumen-dokumen rencana proyek. Semua tertata rapi. Harga pembelian lahan yang tinggi, fasilitas pindah rumah, sampai bantuan modal usaha.
Aparat desa mulai terlihat penasaran. Tokoh masyarakat itu membaca cepat lalu berkata, "Ini kok harganya jauh lebih besar dari perkiraan?" Susi menjawab tegas, "Karena itu yang saya perjuangkan. Saya nggak mau warga merasa dirugikan." Jaka menatap Susi dengan bangga. Senyum tipis muncul di bibirnya. Kepala desa mengusap dagu. "Bu, niat Anda baik, tapi masalahnya warga sudah marah. Mereka pikir perusahaan mau ambil tanah murah." Susi menunduk sebentar. "Saya tahu, dan itu kesalahan saya, karena terlalu lama diam." Salah satu staf desa bertanya, "Jadi sekarang ibu mau apa?" Susi mendongak, dengan mata penuh tekad. "Saya minta izin buat adain pertemuan resmi dengan warga. Saya jelasin semuanya langsung. Saya hadapi mereka sendiri." Semua aparat desa terdiam. Ini langkah besar dan sangat berisiko. Kepala desa akhirnya berkata, "Kalau ibu yakin, kami bisa bantu atur. Tapi ini harus besok pagi. Warga lagi sensitif, jangan terlalu lama." Susi mengangguk cepat. "Besok pagi saya siap." "Baik, tapi ibu harus siap juga kalau warga tetap menolak ya." Susi tersenyum tipis. "Saya siap, Pak." Pertemuan selesai. Susi dan Jaka keluar dari kantor desa sambil menghela napas panjang. Begitu pintu tertutup di belakang mereka, Susi langsung bersandar di dinding, menutup wajah dengan tangan. "Aduh mas." Jujur, tadi aku mau kabur rasanya. Jaka tertawa kecil dan mendekat. "Tapi kamu gak kabur, itu hebat banget." Susi menurunkan tangan. "Besok pagi bakal berat banget, Mas." Jaka mendekat beberapa langkah lagi. "Tapi kamu gak sendiri." Susi menatapnya. "Mas mau ikut?" Raka menjawab tanpa ragu. "Aku pasti datang. Aku gak akan biarin kamu hadapi warga sendirian." Susi tersenyum. Senyum lelah tapi tulus. Ia meraih tangan Jaka dan menggenggamnya erat. Jaka membalas genggaman itu pelan, memberi ketenangan. Setelah beberapa detik, Susi melepasnya. "Oke, besok kita siap perang, Mas." Jaka tertawa. "Perang versi baik-baik ya." Susi ikut tertawa kecil. "Ya, yang damai saja." Mobil mereka perlahan menjauh dari kantor desa, membawa Susi menuju hari paling penting dalam hidupnya. Besok paginya, alarm Susi berbunyi lebih cepat dari biasanya. Ia langsung bangun, duduk di tepi kasur, dan menarik nafas panjang. Hari ini harus kuat, gumamnya. Susi berdiri, menyiapkan diri dengan rapi. Kemeja putih sederhana, celana panjang hitam tanpa perhiasan berlebihan. Ia ingin terlihat profesional, tapi tetap rendah hati. Setelah siap, Susi menatap pantulan dirinya di kaca. Semoga warga mau dengar. Ia keluar rumah, dan tepat di depan pagar, Jaka sudah menunggu sambil bersandar di motornya. "Pagi, Sus," sapanya sambil tersenyum hangat. Susi tersenyum kecil. "Mas datang lebih cepat ya, biar kamu nggak jalan sendiri," jawab Jaka. "Siap, insya Allah," jawab Susi sambil mengangguk. Mereka berjalan bersama menuju lapangan desa, tempat pertemuan akan berlangsung. Semakin dekat, semakin jelas suara kerumunan warga yang sudah berkumpul. Susi menelan ludah. Jumlahnya jauh lebih banyak dari perkiraan. Beberapa ibu yang kemarin marah terlihat berdiri paling depan, dengan tangan di pinggang, jelas siap memprotes. Kepala desa melihat Susi datang dan segera mendekat. "Bu Susi, warga lengkap semua. Kita bisa mulai kapan saja." Susi mengangguk. Jaka berdiri tepat di sisinya, memberi dukungan tanpa banyak bicara. Kepala desa mengangkat mikrofon. "Baik, warga semua, kita kumpul di sini karena ada penjelasan penting dari Bu Susi. Mohon dengarkan dulu. Jangan potong, jangan ribut." Kerumunan mulai tenang. Susi maju perlahan. Suasana hening tapi tegang. Ia memegang mikrofon dengan tangan yang sedikit bergetar, tapi ia tetap kuat. "Assalamualaikum semuanya," ucap Susi pelan. Warga menjawab seadanya. "Saya tahu, akhir-akhir ini banyak rumor, salah paham, dan keresahan.
Dan saya paham itu semua muncul karena kurangnya penjelasan dari saya. Tapi hari ini saya mau jujur sepenuhnya. Lanjut Susi. Perusahaan properti yang survei ke desa ini, saya salah satu pemimpinnya. Kerumunan langsung ramai. Loh, apa? Serius dia? Tapi dia kan cuma jualan jamu. Kepala desa cepat-cepat menenangkan. Dengar dulu warga. Susi melanjutkan. Saya memang pernah hidup susah. Pernah jadi penjual jamu keliling. Tapi itu bukan karena saya nggak mampu, tapi karena saya pengen hidup dengan cara sendiri. Ia membuka map, mengangkat dokumen. Ini rencana perusahaan. Harga tanah yang ditawarkan jauh lebih tinggi dari pasaran. Bukan buat ngusir warga, tapi buat bantu ibu bapak punya kehidupan lebih baik. Suasana mulai berubah. Warga saling pandang. Susi menambahkan, kalau saya mau jahat, saya bisa beli desa ini diam-diam sejak dulu. Tapi itu bukan tujuan saya. Saya cuma ingin bantu. Beberapa ibu mulai tampak luluh. Tapi ibu yang paling vokal maju selangkah. Terus kenapa kamu diam saja dari dulu? Kenapa nggak cerita? Susi menunduk sebentar. Karena saya takut. Takut kalian pikir saya sombong. Takut kalian anggap saya pura-pura miskin. Tapi akhirnya diam saya malah bikin masalah makin besar. Jaka yang berdiri agak di belakang menatap Susi dengan bangga. Susi menarik napas panjang lalu berkata dengan suara mantap. Saya di sini bukan buat maksa. Kalau warga mau, kita lanjut. Kalau tidak mau, saya nggak akan beli tanah di desa ini. Warga langsung terdiam. Beberapa aparat desa ikut mengangguk. Susi melanjutkan. Keputusan ada di tangan kalian. Tapi sebelum kalian mutusin, saya cuma mau bilang satu hal. Susi menatap warga satu persatu. Saya nggak pernah niat nyakitin siapapun. Saya cuma seorang wanita yang berusaha dihargai setelah bertahun-tahun diremehkan. Kalimat itu menampar hati banyak orang. Ibu-ibu yang dulu suka ngomongin Susi mulai terdiam. Bahkan beberapa tampak menyesal. Kepala desa lalu maju. Baik warga, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Tapi tolong tertib. Beberapa orang mulai angkat tangan. Pertanyaan demi pertanyaan muncul. Ada yang keras, ada yang bingung, ada yang meminta penjelasan tambahan. Susi menjawab semuanya dengan tenang dan jujur. Jaka sesekali mendekat untuk memberi minum atau sekadar menepuk bahunya pelan sebagai dukungan. Sentuhan kecil itu membuat Susi tetap kuat. Setelah hampir 1 jam, suasana mulai mencair. Wajah warga yang tadinya curiga kini mulai berubah jadi lebih tenang dan menerima. Kepala desa akhirnya bertanya, "Jadi bagaimana warga? Mau kita lanjutkan pembahasan rencana ini?" Suasana hening sebentar. Lalu perlahan, sebagian warga mengangguk. Disusul semakin banyak orang. Hingga akhirnya mayoritas setuju. Susi menahan napas, hampir tidak percaya. Ibu yang paling vokal pun akhirnya berkata, "Kalau memang niatnya baik, ya sudah Bu, kami dukung. Maafin kami kalau kemarin-kemarin agak keras." Susi tersenyum lega. "Nggak apa-apa Bu, saya juga minta maaf." Jaka menepuk bahu Susi pelan. "Kamu berhasil." Susi hampir meneteskan air mata, tapi ia tahan. Hari ini warga akhirnya percaya padanya. Hari ini jalan menuju resolusi mulai terbuka. Tapi masih ada yang harus ia lakukan. Menyampaikan hasil ini ke direksi dan memastikan perusahaan tidak mengubah rencana. Hari ini bukan akhir, tapi awal dari kemenangan. Setelah pertemuan dengan warga selesai, Susi dan Jaka duduk di kursi panjang dekat lapangan desa, sambil menunggu warga pulang satu persatu. Susi bersandar melepaskan napas lega panjang. "Mas, aku nggak nyangka warga bakal nerima secepat itu." Jaka tersenyum lebar. "Karena kamu jujur, Sus. Orang bisa ngerasa itu." Susi menoleh ke arah Jaka. "Tapi ini belum selesai. Aku harus kabarin direksi. Mereka yang punya keputusan final." Jaka mengangguk. "Ya sudah, telepon sekarang. Aku temenin." Susi mengambil ponsel, membuka kontak direksi, dan melakukan panggilan video. Tidak lama kemudian, rapat darurat tersambung. Beberapa direksi muncul di layar, tampak serius seperti biasa. "Bu Susi, bagaimana hasil pertemuan dengan warga?" tanya mereka langsung. Susi menatap layar tegas. Warga setuju. Mereka mau lanjut pembahasan rencana selama perusahaan tetap memberi harga yang sudah dijanjikan.
Direksi saling pandang. Hasil ini jujur di luar perkiraan. Susi melanjutkan, saya minta perusahaan menghormati kesepakatan awal. Jangan diturunkan, jangan diubah. Warga sudah buka pintu, kita juga harus fair. Salah satu direksi menarik napas panjang. Proyek ini besar, Bu. Tapi kalau Anda yakin, saya yakin, jawab Susi cepat. Dan saya siap tanggung jawab kalau ada masalah lagi. Direksi kemudian berdiskusi sebentar. Layar video jadi sunyi selama beberapa detik yang terasa panjang. Lalu akhirnya direksi utama bicara. Baik Bu Susi, perusahaan akan lanjut. Harga tetap seperti rencana awal. Kita akan jadwalkan ulang survei dan mulai legalisasi dalam 2 minggu. Susi langsung menutup mulutnya dengan tangan, menahan rasa haru. Terima kasih Pak, terima kasih semuanya. Satu hal lagi, tambah direksi itu, perusahaan akan umumkan secara resmi bahwa Anda adalah salah satu pemilik saham terbesar. Kalau Ibu sudah siap, kami akan publikasikan minggu depan. Susi terdiam. Jaka menatapnya. Susi lalu mengangguk pelan. Baik, saya siap. Rapat selesai. Layar ponsel mati. Susi menunduk memegang ponsel erat di dadanya. Jaka langsung mendekat dan duduk lebih dekat. Sus, kamu berhasil. Serius. Susi akhirnya menengok arahnya. Dan tanpa sadar ia memeluk Jaka pelan. Mas, ini tuh kayak mimpi. Semua masalah kemarin sekarang mulai kelar. Jaka membalas pelukan itu sambil tertawa kecil. Kamu pantas dapat ini semua. Mereka melepaskan pelukan, tapi duduk tetap dekat. Susi menatap langit biru siang itu. Mas, aku baru sadar, selama ini aku takut banget sama omongan orang. Tapi ternyata, kunci semuanya cuma satu. Aku harus percaya diri sama hidupku sendiri. Jaka mengangguk. Nah, itu. Kamu cuma butuh yakin sama dirimu. Dan lihat hasilnya sekarang. Susi tersenyum lebar. Senyum yang lama tidak ia tunjukkan. Tak lama, kepala desa menghampuri mereka. Bu Susi, selamat ya warga. Sudah saya kabari hasil rapat tadi. Besok kita mulai persiapan administrasi. Susi mengangguk ramah. Baik Pak, terima kasih banyak. Kepala desa tersenyum. Kami yang harusnya berterima kasih. Maaf ya kalau sebelumnya kami... Susi langsung menghentikan dengan melambaikan tangan. Sudahlah Pak, kita mulai dari awal saja. Yang penting sekarang semua bergerak ke arah yang lebih baik. Kepala desa manggut-manggut dan pamit. Saat mereka berdua kembali duduk, Susi memandang Jaka. Mas, terima kasih ya. Kalau nggak ada kamu, aku nggak yakin bisa kuat hadapin semuanya. Jaka menggeleng. Aku cuma nemenin, kamu yang berjuang. Susi tersenyum lalu menggenggam tangan Jaka pelan. Aku nggak akan lupa ini. Jaka menggenggam kembali. Aku juga. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak semua konflik dimulai, Susi merasa benar-benar tenang. Semua beban berat perlahan turun, semua jalan terbuka. Proyek berjalan, warga mendukung, direksi menyetujui, dan Susi tidak lagi harus menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Hari ini, dunia akhirnya berpihak kepadanya, dan babak baru kehidupannya, baik sebagai CEO maupun sebagai wanita yang kembali belajar mencintai, mulai terbentuk perlahan. 2 minggu berlalu sejak pertemuan besar itu, dan suasana desa berubah total. Warga terlihat lebih ramah, lebih tenang, dan yang paling mencolok, mereka tidak lagi memandang Susi dengan curiga. Pagi itu, Susi berjalan menuju warung kecil dekat lapangan desa. Banyak warga menyapa. Pagi Bu Susi, pagi Bu. Semangat ya Bu Susi, makasih atas bantuannya. Susi tersenyum hangat kepada semuanya. Pagi Bu, pagi Pak, sama-sama ya. Ia masih belum terbiasa diperlakukan seperti itu, tapi rasanya menyenangkan. Masuk ke warung, Susi memesan teh hangat. Sambil menunggu, ibu pemilik warung tiba-tiba berkata, Bu, maaf ya, dulu saya juga ikut-ikutan ngomong gak enak, tapi ternyata ibu baik banget. Susi tersenyum lembut. Gak apa-apa Bu, yang penting sekarang kita saling percaya. Percakapan kecil itu membuat Susi sadar betapa banyak perubahan yang terjadi hanya karena ia berani jujur. Tak lama, Jaka datang dengan senyum lebarnya. Nah, ketemu juga. Lagi ngopi sendiri nih. Susi tertawa kecil. Teh hangat Mas, tapi ia lagi santai sebentar.
Jaka duduk di sebelahnya. Aku habis cek lokasi bareng petugas. Survei ulang lancar semua. Warga ikut bantu. Susi langsung mengangguk bahagia. Syukurlah, aku benar-benar pengen proyek ini jadi contoh kalau warga dan perusahaan bisa kerjasama. Jaka menatap Susi lama, kemudian berkata, "Sus, kamu hebat banget." Susi menunduk malu. "Mas bisa saja." Jaka tertawa. "Serius loh." Mereka minum bersama sambil mengobrol santai. Tidak ada tekanan, tidak ada ketegangan. Semuanya terasa ringan. Seolah dunia Susi akhirnya berjalan sesuai jalur yang ia inginkan. Siang harinya, Susi kembali ke kantornya. Di lobi, beberapa karyawan menyambutnya dengan hormat, tapi juga lebih akrab dari sebelumnya. "Selamat siang, Bu Susi." "Selamat siang, Bu." Susi membalas satu persatu dengan ramah. Ia naik lantai paling atas ruangannya, masuk ke dalam. Ia melihat meja kerjanya dipenuhi dokumen legalisasi desa, jadwal pertemuan berikutnya, dan email dari direksi. Semuanya berjalan sesuai rencana. Namun ada satu hal lain yang membuat Susi tersenyum lebih besar. Pengumuman resmi perusahaannya tentang jabatannya sebagai salah satu pemilik dan CEO sudah beredar. Media menulis banyak hal, tapi mayoritas positif. Netizen pun banyak yang mendukung. Susi membaca salah satu artikel yang berbunyi, "Dari penjual jamu ke CEO properti, kisah inspiratif Susi." Susi tersenyum. Akhirnya hidupku dilihat dari sisi yang benar. Ia menutup laptop lalu duduk menikmati pemandangan kota dari jendela besar ruangannya. Perjalanan ini panjang dan melelahkan. Tapi ia tidak menyesal sama sekali. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Jaka menelpon. "Halo Sus, kamu sibuk?" "Nggak terlalu Mas, ada apa?" "Kepala desa ngajak rapat kecil sore ini. Mereka mau bahas rancangan awal lokasi relokasi sama fasilitas untuk warga." Susi senang. "Wah, bagus banget. Kita lanjut ya." "Aku siap." "Oke, aku jemput ya nanti." Susi tersenyum. "Iya Mas, jemput aku jam 4. Setelah menutup telepon, Susi berdiri dan merapikan meja. Ia merasa ringan, beban bertahun-tahun terangkat. Ia lalu melihat pantulan dirinya di kaca. Wanita itu bukan lagi janda yang diremehkan, bukan lagi target omongan warga. Dia adalah Susi, pemimpin, perempuan kuat, dan seseorang yang akhirnya belajar mencintai dirinya sendiri. Dengan langkah mantap, Susi keluar dari ruangannya. Hari ini mungkin tidak seheroik hari-hari sebelumnya, tapi hari ini adalah bukti bahwa hidup bisa berubah selama kita berani memilih jalannya. Dan perjalanan Susi belum selesai. Masih ada satu bab penutup untuk memastikan semuanya benar-benar sempurna. Sore itu tepat jam 4, Susi keluar dari gedung kantornya. Jaka sudah menunggu di depan dengan mobilnya. Jendela dibuka separuh sambil tersenyum. "Pas banget waktunya," kata Jaka. Susi ikut tersenyum dan masuk ke dalam mobil. "Aku nggak mau kamu nunggu lama." Perjalanan menuju balai desa terasa lebih santai dari biasanya. Tidak ada tegang, tidak ada perasaan dikejar-kejar masalah. Susi menatap keluar jendela. Melihat jalanan desa yang dulu membuatnya merasa asing, kini terasa seperti kampung halaman yang menyambut dengan ramah. Sesampainya di balai desa, warga dan perangkat desa sudah berkumpul. Begitu Susi masuk, semua orang berdiri dan memberi salam. "Selamat sore Bu Susi, silahkan duduk Bu." Susi mengangguk sopan. "Sore semuanya." Rapat dimulai. Kepala desa menjelaskan rancangan relokasi warga, fasilitas baru, bantuan yang disediakan perusahaan Susi, dan bagaimana desa lama akan diubah menjadi perumahan modern yang tetap menyisakan area sejarah desa sebagai penghormatan. Semuanya berjalan lancar. Tidak ada yang berdebat, tidak ada yang mencurigai. Suasana benar-benar damai. Setelah rapat selesai,
beberapa warga mendekati Susi. "Bu, kami mau terima kasih. Terima kasih karena Ibu tetap mau bantu kami walaupun dulu kami salah paham." Susi menatap mereka dengan senyum lemah namun tulus. "Sudah ya, yang penting sekarang kita jalan bareng-bareng." Jaka yang berdiri di samping Susi ikut menyahut. "Bu Susi ini hatinya besar. Kita semua beruntung banget." Susi mencubit pelan lengan Jaka sambil berbisik, "Mas lebay." Jaka cuma tertawa. Malamnya, Susi dan Jaka duduk berdua di taman kecil dekat balai desa. Lampu-lampu kuning hangat menerangi sekitar. Suasana tenang, angin sepoi-sepoi. Susi bersandar pelan ke kursi. "Mas, kadang aku masih gak percaya semuanya bisa berubah secepat ini." Jaka menatapnya. "Kamu pantas dapat semua ini, Sus." Susi tersenyum kecil. "Menurutmu aku sudah cukup baik." "Kamu bukan cuma baik," kata Jaka pelan. "Kamu kuat, kamu penyabar, dan kamu gak pernah berhenti berjuang, meskipun banyak orang salah ngerti." Susi terdiam sejenak lalu berkata jujur, "Aku senang kamu ada di sisiku lewat semua ini." Jaka mendekat sedikit. Aku juga senang bisa nemenin kamu. Dan kalau kamu izin, aku pengen tetap ada di masa depan kamu." Susi memandang Jaka. Wajahnya hangat, tapi sedikit malu. "Pelan-pelan saja ya, Mas." Jaka mengangguk. "Iya, Sus, pelan-pelan." Mereka saling memegang tangan. Tidak berlebihan romantis. Cukup nyaman, cukup menenangkan. Saat kembali ke rumah, Susi duduk di ruang tamu sambil minum air hangat. Ia memikirkan semua perjalanan hidupnya. Dari penjual jamu keliling yang diremehkan, hingga menjadi CEO yang dihormati. Dari wanita yang selalu disudutkan, hingga wanita yang kini didukung banyak orang. Dan satu hal, ia pahami dengan sangat jelas. Hidup bisa berubah kalau kita tetap kuat, tetap baik, dan tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar dari rasa sakit yang kita alami. Susi menutup mata dan tersenyum. "Mulai hari ini, aku siap hidup baru." Ia bangkit, mematikan lampu, dan masuk ke kamar dengan perasaan ringan. Seolah seluruh bab lama kehidupannya sudah resmi selesai. Cerita Susi bukan hanya tentang balas dendam manis, tapi tentang keberanian, keteguhan hati, dan kesempatan kedua untuk bahagia. Dan itulah penutup perjalanan panjang Susi, wanita 41 tahun yang akhirnya menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri.